2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang terhormat Bapak dari Distikpora, lalu tidak lupa pada Bapak Ibu Pasil Lokus 7 yang saya hormati, dan Ibu Guru, Bapak Guru hebat di sini. Kembali lagi bersama kami, Sayang So. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mulai pada acara talk show hari ini, saya di sini karena setiap kelompok itu menyiapkan jargon, jadi kami juga mempunyai jargonnya. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, baiklah. MIPA 1, cepat, tepat, hebat. Well, ada juga Bapak Ibu, tidak ketinggalan kelompok kami gitu. Ya, pertama-tama marilah saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator di Tari Setia Pangestu. Lalu di sini saya akan membawakan tema talk show-nya itu menumbuhkan semangat belajar siswa melalui pembelajaran mendalam. Karena kita sebagai guru itu harus semangat Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang ada kurikulum baru, kita harus semangat dalam menerapkan di sekolah kita. Baiklah, di sini sudah ada narasumber ibu-ibu cantik ya, karena kelompok kami itu semuanya cantik-cantik karena semuanya perempuan, tidak ada yang laki-lakinya. Baiklah, yang pertama di sini yaitu Ibu Riani, asal sekolahnya dari SMP Negeri 2 Karangtengah. Lalu yang kedua Ibu Tia, asal sekolahnya dari sekolah Islam Kreatif. Lalu dan yang terakhir Ibu Zulfa, itu juga sama dari Islam Kreatif. Lalu sebagai panelis ada di belakang saya Ibu Mia Yosefa dari SMP 2 Cianjur. Oh ya, Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya Bapak Ibu memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru hebat di depan bagaimana aktivitas sehari-hari Bapak Ibu di sekolah, atau ada pengalaman apa yang bisa disampaikan kepada kami semua. Baik, yang terhormat Bapak perwakilan dari Distikpora, Ibu fasilitator, Ibu Bapak hebat yang hadir di sini. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Riani Subrani Lahidya. Saya mengampu pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Karangtengah. Untuk saat ini kebetulan saya diamanahi sebagai pembantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Terima kasih. Terima kasih. Lalu Ibu boleh. Ya, baik, izin Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Tia Lestari Sundaya. Saya mengajar di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Saya mengampu mata pelajaran IPA, dan alhamdulillah untuk saat ini saya diamanahi oleh Bapak Kepala. Selain mengajar atau sebagai guru, saya juga diamanahi sebagai kepala laboratorium, dan juga bersama rekan saya Bu Jova, kita juga diamanahi sebagai pembina ekstrakurikuler IPA Club dan juga OSN. Itu mungkin Sesuai berarti ya dengan mata pelajaran yang diampunya. Ya, terima kasih. Boleh Ibu Zulfa. Oke, Ibu izin. Perkenalkan, saya Zulfa Wati Ahak dari SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Di sini saya juga bersama Bu Tia sebagai guru mata ilmu pengetahuan alam atau IPA, khususnya di kelas 7 dan 8. Lalu setelah itu saya juga diamanahi oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai kurikulum di SMP IK. Lalu saya juga bersama Bu Tia menjadi pembina ekskul, OSN dan juga IPA Club. Tepuk tangan Bapak Ibu, Masya Allah, tugas-tugas tambahannya sangat banyak sekali. Ya, semoga apapun mata pelajaran yang kita ampu, intinya membuat anak-anak kita menjadi cerdas di masa ini. Baiklah, kita langsung ke materi.
di sini kan zaman sekarang bukan tahun sekarang itu kan kita itu di apa ya, di bergema dengan pembelajaran mendalam ya dalam dunia pendidikan itu, ataupun apa sih katanya ada yang memahami, berkesadaran gitu. Nah, apakah jargon ini apakah hanya sebatas pergantian nama saja dari kurikulum sebelumnya, ataupun ada penambahan administrasi kepada gurunya, atau jangan-jangan pembelajaran mendalam ini adalah solusi dari bagaimana sebagai guru kita mencetak anak untuk di masa sekarang gitu ya. Nah, mungkin untuk hari ini kita akan mengupas tuntas dalam talkshow hari ini dengan menjawab pertanyaan selama ini ya Bapak Ibu, karena di dunia saat ini itu kita pembelajaran mendalam itu apa sih, karena banyak guru-guru yang masih belum memahaminya. Untuk itu di sini 3 narasumber ini kita langsung aja ke pertanyaan. Yang pertama untuk Ibu Riani, menurut Ibu bisa dijelaskan apa sih pembelajaran mendalam itu? Lalu kira-kira apa ciri-cirinya yang membedakan antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang saat ini kita gemakan? Baik, Sal. Baik, Ibu kita berdasarkan referensi yang saya baca dan yang saya rasakan juga, bahwa pembelajaran mendalam ini adalah proses belajar yang tidak hanya menekankan kepada penguasaan pengetahuan, tapi lebih ke pemahaman anak untuk bisa menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Seperti itu. Jadi sebetulnya sejak diterapkannya kurikulum Merdeka ini kurang lebih tahun 2021, kurikulum Merdeka ini mengalami penyempurnaan, sehingga ditetapkanlah sebagai kurikulum nasional tahun 2024, dan pembelajaran mendalam ini adalah salah satu penyempurnaan itu. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus siap dengan segala perubahan-perubahan. Setuju sekali. Kenapa bidang pendidikan yang selalu dirubah? Karena pendidikan itu adalah, terutama sekolah ya, satuan pendidikan itu adalah lembaga intelektual yang berfungsi sebagai agent of change menurut saya. Jadi kita harus siap dengan segala perubahan. Sebetulnya yang melatar belakangi di rancangnya pembelajaran mendalam ini adalah satu ya, kita itu dipisah itu PISA itu program for international student assessment kita sangat rendah ya, Betul. sama sekali. Indonesia itu ya Bapak Ibu. Ya, PISA ini adalah program penilaian siswa internasional yang menyebutkan bahwa negara Indonesia itu hanya kurang dari 1% siswa Indonesia yang berpikir tingkat tinggi. Jadi hanya ya gitu lah, kurang dari 1% ya. Masih di bawah yang diharapkan. Iya betul. Jadi masih berpikir tingkat rendah lah seperti itu. Sementara kita tahu bahwa zaman ini terus berubah, ya, perkembangan teknologi dan sebagainya. Kita tidak bisa diam di tempat. Kita juga mau tidak mau harus mengikuti zaman ini, betul gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk siap seperti itu. Tapi sebelum mempersiapkan siswa-siswi kita sendiri yang harus siap. Betul sekali. Karena kita fasilitator, kita harus berpikiran terbuka dengan perubahan. Sebagaimana kita pernah pelajari tentang growth mindset gitu ya. Kita harus memiliki pola pikir bertumbuh. Jadi jangan sampai kita stuck di situ ketika ya udah gitu kan, apapun yang terjadi pokoknya ngajar saya mah begitu aja gitu ya. Jangan
demikian, karena ini dinamika perubahan zaman tuh nggak bisa kita tahan, ya, gitu. Jadi anak kita mau nggak mau harus kita siapkan. Nah, seperti itu. Jadi, jadi menurut saya pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan, ya, yang lebih menekankan kepada persiapan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan prinsip, dengan 3 prinsip: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Begitu. Jadi secara holistik dan terpadu. Olah pikir itu kita didik anak kita tuh sebagai bisa ini berpikir kritis, bisa menganalisis suatu masalah, kemudian mencari solusinya. Dengan olah hati kita bisa menumbuhkan budi pekerti kepada anak-anak kita, mengajarkan adab juga, gitu ya. Jangan sampai kita terus memberikan konsep-konsep, tapi kita harus juga menumbuhkan itu, ya, seperti itu. Kemudian olah rasa, kita harus menumbuhkan empati. Jangan sampai begini, sekarang itu anak sekarang masya Allah, ya. Generasi beda, Iya, beda betul dengan sekali. kita. Kalau kita dulu didikan VOC gitu ya. Oh, ada ya POC ini. Gimana tuh POC? Yang kita ketika guru datang langsung cep, Sidang kembali malam. sidang. Iya. Yang nggak bisa diberikan itu pernah saya alami banget. Jadi tegang banget ya. Udah gitu pelajarannya matematika gitu kan. Ya, selalu matematika ya. Biasa gitu ya. Anak sekarang nggak bisa kayak gitu, ya. Sekarang tuh generasi strawberry yang dicolek aja dia udah lembek. Tapi kita harus bisa menyelesaikan itu. Dulu kita nggak merhatiin, kita dilempar pakai penghapus, kita langsung diam gitu kan. Kalau sekarang tahu sendiri. Iya, betul sekali ya. Seperti itu. Jadi beda ya, beda dengan pendidikan kita dulu gitu kan. Kemudian yang tadi adalah olahraga. Dengan olahraga anak-anak mudah-mudahan menjadi generasi yang sehat. Kemudian secara tidak hanya secara jasmani tapi secara rohaninya juga, ya, psikisnya juga. Jangan sampai mereka masuk ke sekolah itu kayak penjara, ya, bawaannya tuh yang kabur gitu kan, pengen kabur aja gitu karena tidak nyaman. Jadi kita harus memfasilitasi itu. Nah, makanya di sini diperlukanlah pembelajaran mendalam. Kenapa? Satu, siswa itu harus ada keterlibatan. Siswa itu harus terlibat dalam pembelajaran, harus terlibat aktif. Jadi jangan pasif, karena boring, membosankan. Kalau anak bosan apa? Tidur. Atau Bu mau ke WC? Iya, betul. Kalau balik lagi. Betul sekali. Lebih nyaman nongkrong di WC atau di kantin. Seperti itu. Jadi harus ada terlibat. Bagaimana caranya 2 kali 40 menit itu mereka harus terlibat. Jangan sampai mereka ganggu temannya atau apa. Tuh, harus ada keterlibatan. Yang kedua, harus berkesadaran. Jadi guru itu harus membangun kesadaran anak-anak bahwa mereka itu adalah pembelajar. Pembelajar. Mereka itu tugasnya memang belajar. Kenapa harus belajar? Karena ketika di kehidupan nyata mereka nggak akan dapat teorinya lagi. Kadang-kadang langsung praktek. Betul. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi apa yang dipelajari dulu, oh mereka baru mengerti. Oh, ketika saya udah kerja ternyata ini dulu pernah belajar ini nih matematika waktu itu sama Bu Gita, gitu kan. Ini mereka ingat seperti itu. Kemudian di pembelajaran mendalam ini saling memuliakan. Ya, tadi saya bilang beda generasi gitu ya. Kalau kita dengan didikan VOC-nya, anak sekarang nggak bisa dengan seperti itu. Tapi anak sekarang tuh harus dengan disemangati, ya, kemudian diberikan motivasi belajar dan sebagainya karena beda. Anak sekarang diejek sedikit nggak mau sekolah. Itu ibunya ngomong anu ke aku, bilangnya anu nggak mau sekolah. Makanya kita tuh harus jaga perkataan, perbuatan kita. Walaupun kesel, Kesel ya, anak ganteng. ya, anak pintar seperti itu. Memang generasi seperti itu beda dari kita ya. Kemudian di pembelajaran mendalam ini ada pemanfaatan digital. Karena sekarang era digitalisasi ya, anak-anak itu nggak bisa lepas dengan gadget. Mereka sangat-sangat
tergantung sekali dengan gadget ya. Betul. Hampir semua anak, bahkan anak balita pun gitu ya sekarang udah dikasih gadget. Kasih gadget. Seperti itu, bagaimana tidak gitu kan, kita harus siap dengan itu. Tapi yakinlah bahwa anak sekarang itu penguasaan IT-nya lebih dari kita gitu ya. Kadang-kadang kita apa ya teteh gitu kan, dia udah kemana gitu. Nah itu kita harus bisa memanfaatin itu. Betul. Jadi jangan sampai kita teh ke bawah sama mereka gitu. Justru ini kamu bisa ini berarti buatin dong apa gitu ya. Misalnya Canva pun mereka lebih jago. Iya, betul. Jago bikin video, mereka lebih jago dari kita gitu kan. Jadi memang berpusat sama anak gitu ya. Kadang-kadang saya juga gitu. Udah ikutin gitu kan. Jadi memang sumber belajar juga tuh anak tuh gitu ya. Kemudian di pembelajaran mendalam ini juga ada kolaborasi antara ilmu ya. Betul. Jadi memang belajar itu harus menyeluruh ya. Satu konsep dengan konsep yang lainnya itu saling terkait ya. Contoh misalnya saya kemarin itu baru-baru ini menjelaskan tentang atom gitu ya, tentang partikel dan sebagainya. Terus anak bilang, Bu, kalau bom atom gimana? Nah itu kan jadi terkait dengan perang dunia kedua dan sebagainya. Yaudah nanti tanyakan kepada guru sejarah tentang atom, terkait satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi pembelajaran mendalam menurut saya sangat baik ya, karena lebih bisa mengaitkan gitu konsep dengan kontekstual, jadi lebih real gitu ya, sehingga membuat anak tuh lebih belajarnya lebih bermakna gitu, seperti itu ya. Ya mungkin perbedaannya itu mungkin ya Bu ya. Jadi lebih mendalam lagi dalam setiap pembelajaran di sekolah gitu ya. Jadi tidak hanya belajar teori saja, tetapi mungkin ke dunia nyata gitu ya. ya. Betul. Dan mereka bisa menyampaikan dengan bahasa mereka sendiri. Betul. Gitu. Jadi jangan terpaku dengan ini, dan kita juga sebagai guru jangan kamu masalah nggak sama kayak buku gitu, jangan Iya. ya. Karena mereka itu berhak bereksplorasi Betul. dengan apa yang mereka tahu, apa yang mereka baca gitu. Jadi kitanya juga jangan kaku lah seperti itu. Ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali ya Bapak Ibu, ada kurikulum sehebat ini, sesempurna ini, sampai memikirkan bagaimana si anak ini ke depannya dalam menghadapi sebuah masalah ya. Masya Allah ya. Lanjut ke narasumber yang kedua, Ibu Tia. Menurut Ibu bagaimana penerapan pembelajaran mendalam di kelas nyata gitu? Bagaimana Ibu di sekolah ya? Baik, Bapak dan Ibu, di sini kan saya mengampu mata pelajaran IPA ya. IPA ini betul-betul menurut saya sangat bersyukur begitu ya. Apa yang harus saya syukuri? Pertama, saya menjadi seorang guru ya, karena saya sangat dekat dengan anak-anak. Itu sangat saya syukuri sekali, karena saya akan belajar banyak arti kehidupan itu, salah satunya dari murid ya. Bagaimana saya harus bersabar, bagaimana saya harus ikhlas, bagaimana saya harus terus belajar. Dan juga saya bersyukur sekali mengikuti pelatihan ini. Betul-betul sangat mencerahkan sekali bagaimana saya harus mempelajari ini dan menerapkannya dalam kehidupan saya di sekolah. Dan sangat saya agungkan sekali ya pendekatan ini. Kenapa? Karena betul yang disampaikan oleh Bu Yani bahwa pendekatan mendalam ini atau pembelajaran mendalam ini sangat memberikan dampak nyata bagi saya sebagai guru dan juga peserta didik di sekolah. Bapak Ibu, kalau misalnya boleh saya sampaikan nih, di IPA itu ada materi tentang tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis ini semakin dalam permukaannya, maka tekanannya akan semakin tinggi. Nah, bagi saya pembelajaran mendalam ini semakin dalam pendekatannya, tantangan kita sebagai guru itu semakin besar. Nah, jadi bagaimana nih kita sebagai guru bisa menghadapi atau menyelesaikan tantangan ini dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana penerapan saya di sekolah? Salah satu hal yang penting yang harus kita mulai ketika kelas itu, bagaimana anak bisa masuk ke dalam ranah kita. Ya, gimana cara masuknya? Misalnya dengan memuliakan itu. Ya, ketika kita mau mulai belajar, yuk kondisikan dulu dengan baik. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Jangan sampai target kita pelajarannya tercapai, tapi anaknya belum nyaman. Nyamannya seperti apa?
tasnya belum rapi, pakaiannya belum rapi, menurut saya itu belum masuk kategori nyaman. Betul. Muliakan dulu. Iya. Sudah siap untuk belajar? Sudah sarapan? Sudah. Dan kita harus jadi guru yang bisa dirindukan oleh anak-anak. Betul. Bagaimana Setuju, dirindukannya? Misalnya setiap ketemu, ini sangat membuat saya sangat merasa, oh, ya Allah, anaknya sebegitunya sama saya. Setiap ketemu, Miss nanti belajar, oke. Ketemu lagi, Miss nanti kita belajar, oke. Miss belajar apa? Nanti aku kira istirahat dulu, jangan belajar, woy. Setiap ketemu, Miss belajar, dan ketika masuk kelas, pasti anak-anak langsung, hai, kayak anak TK. Wow, ada apa? Ya, belajar lagi. Emang mau belajar apa sekarang? Ya pokoknya mah yang penting belajar sama Budia. Saya Masya Allah, itu. tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Budia. Jadi apa yang kita terapkan itu satu, anak harus masuk ke ranah kita. Lalu pada saat pelaksanaannya, anak harus paham apa yang kita sampaikan. Mau belajar apa nih? Kalau misalnya kita belajar tentang rokok, pahami dulu rokok itu seperti apa bahayanya. Atau jangan merokok misalnya, karena IPA itu terkait sekali dengan kondisi kesehatan, kaitkan dulu dengan itu. Kalau misalnya kamu ngap itu kenapa? Pahami dulu sampai mereka paham, pasti akan banyak diskusi dan tanya jawab. Nah, kalau sudah paham, buat mereka sampai sadar. Apa ciri mereka sadar? Misalnya, contoh kalau saya belajar pencemaran, saya sangat senang ketika mereka pas masuk kelas ini, Miss, kita bawa botol apa? Botol tumbler. Emang kenapa? Kan kata Miss juga buat mengurangi sampah. Oh iya, hebat, betul. Berarti kita harus pakai tumbler, misalnya gitu. Karena apa? Ingat, katanya kan kata Miss nggak boleh pakai sampah nggak boleh pakai botol plastik, katanya begitu. Oh iya, oke. Selanjutnya misalnya, Miss, kita udah nggak pakai make up berlebihan, kenapa? Kan kata Miss kalau misalnya pakai make up berlebihan, kulit kita jadi rusak, begitu. Jadi bisa mereka sarapan. Jadi dipahami dulu, sudah sadar, baru menggembirakannya apa? Menggembirakan itu bukan hanya speaking, Betul, tapi betul, apa? betul. Misalnya pas kita masuk ke kelas, anak-anak kita mau mengamati tumbuhan, kita keluar kelas yuk, kita amati seadanya tumbuhan yang ada di sekolah. Betul. Bisa gitu ya anak ya. Akhirnya apa? Setiap ke kelas kita keluar lagi nggak? Enggak dong, sekarang kan nggak belajar duluan misalnya. Yaudah nanti kita belajar di kelas, tapi pada saat pelaksanaan boleh sekali-kali belajarnya di luar kelas. Ngapain? Boleh kamu menghirup udara sambil mengerjakan LKPD yang ibu berikan, misalnya begitu. Buat mereka itu saja sudah menggembirakan, karena tempat yang nyaman itu buat mereka belajar bukan hanya di kelas tapi di luar. Terlebih kalau IPA misalnya belajar itu bukan hanya di ruangan, tapi misalnya di laboratorium. Jadi kita bisa memanfaatkan apapun itu yang ada di kelas ataupun apapun sarana yang di sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman, aman, dan satu, kita sebagai guru yang bisa dirindukan oleh anak-anak agar mereka apa? Mau belajar bersama kita. Begitu kurang lebihnya ya. Oh, Masya Allah. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibunya untuk kedua narasumber ini. Iya, Ibu masih bisa dengan Ibu Tia. Kira-kira apa sih model pembelajaran yang paling mendukung dengan PM ini? Ibu kita izin untuk model pembelajaran mungkin sebetulnya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Betul. Tapi sejauh ini model pembelajaran yang biasanya membuat apa ya anak antusias itu proyek begitu ya. Tapi tidak terlepas dari proyek saja, tapi discovery ataupun satu problem based learning pun sangat memberikan makna kalau buat saya. Kenapa? Karena anak bisa memecahkan gitu ya permasalahan yang kita sajikan sehingga mereka bisa satu nyambung ke yang Bu Reni tadi sampaikan, bisa bernalar kritis terhadap permasalahan yang kita sampaikan. Nah, untuk kita mencapai anak bisa memecahkan problem solving itu tentu permasalahan yang disajikannya harus dekat dengan mereka. Contohnya apa? Sampah. Jangan jauh-jauh tentang sampah yang di mana. Sajikan seperti kemarin, anak-anak kemana itu TPA yang di Pasar Sembung, pindah Bu kemana? Ke Cikalong, nah, bisa pindah begini-begini, jadi nyambung. Akhirnya apa? Ada tanya jawab yang tidak berhenti-berhenti, bahkan sampai saya stop. Nah, karena kalau kita terus mempertanyakan tentang ini, waktu kita habis. Tapi seru Bu, soalnya sampahnya banyak, misalnya begitu. Sampai tadi di daerah yang dekat Semandaya Lama tuh jadi banjir, katanya gitu. Jadi banyak terus menggali. Kenapa? Karena tentu model itu harus disesuaikan dengan topik yang kita sampaikan. Betul, setuju sekali. Nah, dalam pembelajaran mendalam ini Ibu itu kan guru ya. Ibu menempatkan peran
kita misalnya ya, sebetulnya bukan hanya saat ini tapi dari sebelumnya. Ketika kita di kelas itu kita bisa jadi motivator untuk anak ya. Kenapa kita harus motivator? Karena tidak semua anak itu semangat ketika mengikuti pembelajaran ya. Motivator juga sebagai fasilitator, dan tentu kita jangan menjadi satu-satunya orang yang aktif di kelas, tapi kita hanya fasilitator membimbing anak untuk mencapai satu tujuan atau dua atau tiga tujuan yang kita capai pada saat pembelajaran di hari ini. Ya, terima kasih Prabu Tia. Selanjutnya narasumber cantik yang terakhir yaitu Ibu Zulfa. Di sini ada pertanyaan, bagaimana Ibu dalam pembelajaran mendalam itu cara menilai dan mengukur pembelajaran mendalam itu berhasil pada siswa? Apa tindak lanjutnya? Boleh dijelaskan? Terima kasih Bu Gita untuk pertanyaannya. Lebih ke bagaimana tindak lanjut saya gitu ya sebagai guru terhadap pembelajaran mendalam yang sudah saya lakukan gitu ya. Nah, yang pertama karena saya mampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya, dimana apalagi dulu secara saya kan kuliah di fisika gitu ya. Anak-anak tuh selalu tidak suka dengan IPA bagian fisika seperti matematika gitu ya, karena hitungan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebetulnya motivasi saya juga menjadi guru IPA itu salah satunya ya saya mau menjadi guru IPA yang membawa anak-anak itu untuk menyukai fisika gitu ya. Karena IPA itu sangat berkaitan erat gitu dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Bahkan ketika kita berjalan pun itu ada IPA-nya gitu karena ada gaya gravitasi gitu. Nah, jadi dengan motivasi seperti itu saya menumbuhkan pembelajaran yang mendalam gitu buat siswa-siswa saya gitu ya. Oleh karena itu bagaimana tindak lanjutnya? Nah, setelah saya mengaplikasikan pembelajaran mendalam dalam setiap pembelajaran saya gitu ya ke depannya gitu, diharapkan nanti ketika saya belajar gitu ya, saya bisa sama-sama merefleksi gitu sama siswa gitu. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini tuh apa sih yang kita dapetin gitu. Tapi tidak hanya seputar pembelajaran, tapi dari pembelajaran itu apa sih yang akan kalian bawa nanti ke depannya gitu. Betul. Karena kita mereka kan tidak hidup di saat itu saja ya, tapi di kehidupan selanjutnya gitu. Jadi diharapkan dengan pembelajaran yang saya bawakan ini tuh bisa berlanjut buat kehidupan mereka di selanjutnya seperti itu. Terus juga bisa misalnya dengan tindak lanjut, kemarin saya sudah melaksanakan di topik yang satu gitu ya. Saya bisa lanjut ke topik yang lain gitu, bahkan berkolaborasi dengan mapel-mapel lainnya gitu ya. Misal kalau IPA bisa juga dengan olahraga karena berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Apalagi berkaitan dengan matematika, hal hitungan-hitungan gitu juga bisa gitu ya. Atau dengan membuat kegiatan kolaborasi dengan semua mapel seperti kokurikuler sekarang gitu. Itu sangat bisa dijadikan tindak lanjut untuk pembelajaran mendalam gitu di sekolah kita. Dan bisa jadi juga untuk penilaian ya, dari asesmen formatifnya dan sumatifnya. Betul. Ya, ini diskusi yang sangat luar biasa. Penutupan Bapak Ibu, mungkin dari ketiga ini apa pesan Bapak Ibu agar guru-guru semua di Indonesia ini semangat dalam pembelajaran mendalam ini? Mungkin yang saya harapkan adalah pembelajaran mendalam ini betul-betul dapat diimplementasikan oleh seluruh guru yang ada di Indonesia. Betul. Tidak hanya yang ada di perkotaan, tapi juga karena Indonesia itu luas dengan daerah yang berbeda-beda, terutama yang di pelosok gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa menerapkan itu gitu ya, pembelajaran mendalam. ya, jadi pembelajaran mendalam ini sangat walaupun tantangan tapi bisa jadi peluang emas untuk menjadikan anak kita menjadi generasi emas. Ya, baiklah Bapak Ibu, talk show kali ini mungkin selesai. Ada pantun Bapak Ibu, pergi ke pasar membeli kaweni. Kaweni manis harum baunya.